Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stephen Limbat. Jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai firman Tuhan, ya. Firman Tuhan di mana ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas, yang akan saya sharingkan kepada teman-teman dengan tema tentukanlah pilihanmu. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada lebih dari pemenang, kedua percaya kebenaran, ketiga apa itu berkat, keempat waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan yang terakhir adalah lahir baru. Jadi di poin pertama, ya, langsung aja di poin pertama, lebih dari pemenang. Belakangan ini atau hari-hari ini jika ada saudara-saudara atau teman-teman yang sering merasakan hal-hal yang negatif muncul di dalam pikiran kita, timbul dalam pikiran kita, ataupun yang kita lakukan, itu semuanya adalah kerja iblis, atau membuat kita tuh menjadi seorang tertuduh, menjadi seorang yang lemah, tidak kuat, putus asa. Itu semua adalah kerja iblis dengan cara mengintimidasi kita. Yang awalnya kita orang yang kuat, orang yang percaya dengan kebenaran firman Tuhan, yang mengerti tentang kebaikan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan, hal positif yang kita lakukan. Tetapi ketika kita terintimidasi oleh iblis menyerang kita, kita menjadi drop, kita menjadi lemah, kita menjadi seorang yang, ya Tuhan, apa yang akan saya lakukan? Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau begitu ambil sudah nyawa saya, gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu. Di sini kita belajar bagaimana caranya kita itu menjadi seorang yang lebih dari pemenang, ya. Seperti yang tercatat di dalam Kolose 1 ayat 13. Di sini berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi sudah cukup. Itu adalah intimidasi iblis yang menyerang kita, ya, yang mengintimidasi kita melalui orang lain, bisa melalui sekitar kita, ya, bisa benda juga. Ada kan sekarang kayak gelas jatuh langsung pikiran apa gitu, atau pas foto jatuh, pas bunga jatuh, nah gitu. Jadi itu semua ada intimidasi iblis yang harus kita lawan, ya. Kita harus menjadi seorang pemenang. Jadi jangan sampai kita itu menjadi seorang yang belum berperang kita sudah tua. Kita belajar dari kita belajar dari seorang Mike Tyson. Dia itu adalah seorang petinju yang sangat terkenal, petinju yang sangat hebat. Jadi ketika dia naik di atas ring, dia bertanding, dia melawan musuhnya, dia kebanyakan, bukan saya bilang dia tidak pernah kalah, tapi dari semua lawannya yang dia lawan, kebanyakan dia menang. Dia berhasil memenangkannya, walaupun dia babak belur, walaupun dia pecah-pecah sampai berdarah, walaupun dia ditonjok sampai mundur-mundur gitu loh. Tapi yang kita harus ambil dari Mike Tyson ini, ya, positifnya di sini adalah dia itu menjadi seorang yang sangat terkenal. Di seluruh dunia tahu dia. Di seluruh dunia kenal dia, bahwa dia adalah seorang petinju yang memiliki kualitas sangat baik ketika bertanding di atas ring, ya. Jadi ketika Mike Tyson bertanding di atas ring ini, yang pasti tujuannya adalah untuk memenangkan pertandingan, mendapatkan hadiah, sabuk atau trofi dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa belajar dia sangat sekali menikmati hidup ketika dia memiliki semua apa yang dia inginkan. Yang hebatnya di sini adalah ketika Mike Tyson memenangkan pertandingan, walaupun dia babak belur, pecah-pecah dan lain sebagainya, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, ketemu keluarganya, ketemu istrinya salam, hai sayang, selamat datang, walaupun sudah bonyok-bonyok gitu loh, ya. Dan hebatnya Mike Tyson di sini adalah ketika dia mendapatkan semua yang dia menangkan, ya, waktu itu, uangnya atau trofinya dan lain-lain, dia kasih ke istrinya. Jadi istrinya yang mengelolanya. Di sini kita bisa tahu bahwa istrinya walaupun tidak bertanding, istrinya walaupun tidak ikut adu jotos, istrinya mendapatkan semua apa yang Mike Tyson dapatkan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa istrinya itu adalah seorang yang lebih dari pemenang, lebih dari Mike Tyson, ya. Nggak perlu bertanding, nggak perlu berperang, sudah menang. Jadi kita itu
harus berpikir seperti itu, dan kita itu memang orang seperti itu. Kita itu adalah seorang yang lebih dari pemenang. Tercatat di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa Dia? Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita, hingga Dia rela babak belur, Dia memikul salib, Dia ditikam, Dia disiksa, hingga Dia disalibkan. Hanya untuk apa? Hanya untuk menebus dosa kita, umat manusia. Dan artinya bahwa kita itu sudah dimenangkan Tuhan. Kita sudah bisa dibilang lebih dari pemenang. Tuhan sudah memenangkan kita. Jadi kita tidak usah lagi memikirkan hal-hal yang membuat kita itu menjadi seorang yang terpuruk, menjadi seorang yang lemah, orang yang tertindas, orang yang terdakwa. Putus asa kita, tolong kita hilangkan. Kita tuh berpikir aja, Tuhan sangat baik, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah memberkati kita, menyertai kita bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di poin kedua, kita akan membahas mengenai percaya kebenaran. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ya, dalam sharing, kita harus satu komitmen dulu, satu kata ya. Kita harus berkata, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Sekali lagi, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Maksudnya apa? Jadi ketika dalam keseharian kita hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan ya, banyak problem yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yang menimpa diri kita, yang menimpa kehidupan kita. Ya, mungkin kita ditipu orang, dililit hutang, atau ada masalah dalam rumah tangga, dalam teman, dalam lingkungan sekitar teman dan lain sebagainya. Yang kita harus tahu bersama itu adalah kenyataan, ya, itu adalah realita yang terjadi. Tetapi ketika kita mengenal yang namanya kebenaran, ketika kita mengenal yang namanya firman Tuhan, ucapan Tuhan, hingga masuk dalam hati kita yang kita imani, ya, di situ kita akan tahu bersama bahwa kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Saya ambil contoh, ketika kita misalnya sakit ya, kita menjadi seorang pasien ya, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah ya, contoh dokter datang ke kita, ataupun kita ya datang ke ruangan dokter, kita berkonsultasi dengan dokter, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dokter pasti akan menyampaikan kembali apa kira-kira solusi yang akan dia berikan. Dia akan mendiagnosa dan mendiagnosa tentang sakit kita, tentang apa yang kita rasakan. Yang harus kita percaya bersama itu adalah realita, itu adalah kenyataan. Tetapi ketika dokter setelah menyampaikan diagnosa dan mendiagnosa dan kita perkatakan, Tuhan, itu adalah realita, itu adalah kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang adalah Allah, itu akan memenangkan kita, akan membuat kita menjadi seorang yang tidak takut dengan apa yang namanya sakit, tidak takut yang apa namanya penyakit. Dengan bilur-bilurmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Harus seperti itu. Tercatat di dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran tentang kabar baik, kebenaran tentang sukacita, kebenaran tentang kelepasan, kesembuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, sangat ingin kita itu menjadi seorang hambanya yang ketika kita dititipkan di dunia ini, marilah kita menyebarkan tentang sukacita, kebaikan Tuhan, tentang kabar baik yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, dan kita bagikan kepada semua orang yang kita temui. Di poin ketiga, di sini ada apa itu berkat. Ya, ayo kita satu bahasa lagi, satu komitmen lagi. Kita berkata berkat itu adalah bagaimana cara Tuhan memakai kita untuk mengelola berkat Tuhan. Itu.
Banyak orang yang berkata berkat itu adalah sesuatu yang kita raih, sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan, yang dengan tujuan kita tuh bisa mempertontonkan, kita tuh bisa memperlihatkan kepada siapa saja bahwa kita itu menerima berkat Tuhan. Ya, contoh, kita mendapatkan rumah, kita membeli mobil baru, kita mendapatkan pasangan dan lain sebagainya. Ya, yang pentingnya di sini kita itu jangan menjadi seorang yang transaksional dengan Tuhan. Ya, maksudnya transaksional di sini adalah ketika kita menginginkan sesuatu kepada Tuhan, kita sudah memberikan korban persembahan, kita sudah sampai bernasar, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan berharap balasan dari Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita. Ya, jangan seperti itu. Jadi kayak kita ke pasar atau kita pergi ke toko swalayan, saya pengen beli parfum ini, bayar baru parfumnya saya dapat. Enggak. Jadi kita tuh jangan menjadi seorang yang transaksional dengan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang kita dapatkan, yang kita terima, itu adalah berkat yang tanpa kita ketahui, tanpa kita rencanakan gitu loh. Karena berkat yang sebenarnya di sini adalah ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan problem, pasti kita akan ditumbuhkan oleh Tuhan menjadi seorang yang lebih bertumbuh dari karakter, ya. Kita akan dipertajam lagi, dikuatkan seperti yang tercatat di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Di sini kita yang bermegah di dalam kesengsaraan adalah kita yang tahu bahwa di dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan dan akan menghasilkan tahan uji sehingga menimbulkan pengharapan. Ingat, ketika kita mengalami masalah, problem hidup itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak jahat sama kita, tetapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan lebih senang memproses kita, dan saya pun sedang diproses. Jadi proses itu akan membuat kita menjadi seorang yang lebih terlatih dengan iman, dengan firman Tuhan, dan yang terbaik dari kita akan keluar dari adanya proses, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 3 kembali di sini menjelaskan bahwa ketika kita dihadapkan dengan sebuah proses atau ujian dalam hidup ini, ya, kita pasti dapat melaluinya dengan sukacita. Maka disinilah berkat Tuhan nyata, berkat Tuhan dinyatakan. Berkat ketika kita sedang diubahkan, berkat ketika kita sedang dibaharui, kita dilahirkan kembali dari setiap problem yang terjadi. Kita dapat, kok bisa saya lewati ya, kok tiba-tiba saya menjadi lebih baik lagi, kok tiba-tiba saya menjadi lebih sabar lagi ya. Misalnya seperti ini, ketika kita mendapat uang, ya, misalnya 1 miliar jumlahnya, ya, itu bukan berkat Tuhan dari pribadi, tetapi itu berkat Tuhan dari material, fisik, yang harus kita percayai bersama, yang harus kita renungkan bersama, bahwa jangan kita berpikir 1 miliar itu adalah berkat. Yang kita harus imani bersama, berkat Tuhan itu adalah bagaimana cara kita mengelola uang 1 miliar itu, ya. Jadi ketika kita bisa mengelola uang 1 miliar itu, kita tahu berkat Tuhan itu adalah berkat Tuhan, bukan dari uangnya, tapi bagaimana cara kita mengelola uang 1 miliar itu. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan banyak sekali berkat karunia kasih yang Tuhan wariskan kepada kita, marilah kita tetap belajar dengan tekun mengenai firman Tuhan. Marilah kita tetap tekun dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tanpa kita sadari, kita tuh semakin diubahkan, kita semakin diberkati, kita semakin menjadi seorang yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Di poin yang keempat di sini adalah Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Tercatat di dalam Markus 13 ayat 33, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
bila mana waktunya tiba. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan lebih mengenal hati kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Makanya di sini kadang ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, banyak orang juga yang tidak suka menunggu jawaban doa dari Tuhan. Tetap mengucap syukurlah, maka iman akan bertumbuh, kita akan semakin diubahkan, karakter kita akan semakin didewasakan. Seringkali Tuhan menjawab doa kita dengan cepat, dan seringkali juga Tuhan menjawab doa kita dengan lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Karena jika sudah genap waktunya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 7 di sini tertulis, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Selagi kita menunggu jawaban Tuhan, marilah kita tetap selalu belajar bersabar, ya, belajar murah hati, dan belajar menjadi seorang yang lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Poin yang terakhir adalah lahir baru. Kita satu komitmen lagi bersama, satu kata bersama, lahir baru dengan identitas Kristus. Ya. Tercatat di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 berbunyi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika kita dilahirkan baru, dilahirkan kembali oleh Tuhan, Sang Juru Selamat kita harus tahu bersama, kita sekarang sudah masuk dalam identitas kerajaan surga. Sebenarnya sudah dari awal, tapi ketika kita banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, kita mulai jauh dengan Tuhan, kita tidak mengenal identitas Tuhan, kita dilahirkan baru kembali, kita dilahirkan kembali ke dunia ini, dan Tuhan akan memberikan kita hikmat sampai kita berpikir bahwa, ya Tuhan, saya ternyata masuk dalam identitas Tuhan, masuk dalam keluarga kerajaan surga. Selama ini saya salah jalan, selama ini saya tersesat. Terima kasih Tuhan sudah menemukan saya. Haleluya, seperti itu. Jadi ketika kita juga menemui ya teman-teman kita yang masih kental, tebal sekali dengan keinginan dunia yang mereka lakukan, ya, memang kita ini daging kita lemah. Apapun yang kita lihat, kita dengar yang terjadi, itu bisa mengintimidasi kita. Itu kayak, aduh, saya pengen cari tahu, saya pengen lakukan, saya pengen bikin seperti ini, saya pengen buat seperti ini. Memang daging kita lemah, penasaran kita itu tinggi, rasa ingin cari tahu kita itu tinggi tentang hal-hal seperti itu, apalagi hal-hal yang negatif, yang sensitif sekali. Jadi tugas kita, ya, jangan kita hakimi, jangan kita dakwa, jangan sampai kita memojokkan, menyudutkan, karena kita akan membuat orang itu seperti risih ya dengan kita, akan menjadi, kok kamu gitu, nah, kan gitu. Jadi menghindari hal-hal seperti itu, marilah kita tunjukkan kasih Kristus kepada teman-teman, orang-orang sekitar kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, tindakan kita, ya, atau dengan bahasa tubuh kita tentang kebaikan Tuhan, agar orang itu juga paling akan merasa, oh iya ya, kok dia berubah ya, kok dia baik ya sama saya, padahal saya sudah jahat saja, saya sudah tonjok dia, kenapa dia nggak balas tonjok saya, gitu misalnya, seperti itu. Jadi marilah kita menjadi seorang yang memiliki belas kasihan, ya, memiliki kasih, ya. Dan ketika kita sudah dilahirkan baru kembali oleh Tuhan, kita akan mengerti,
kita akan tahu apa yang orang lain rasakan. Pasti kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Oh, orang ini sedang mengalami seperti ini, orang ini sedang menderita, orang ini sedang mengalami problem, sedang ada dalam kesulitan. Pasti kita akan, dengan responnya kita itu tanpa kita sadar, kita akan masuk ke dalam kehidupannya dia. Dengan cara apa? Kita memberikan motivasi kebaikan Tuhan, kita akan memberikan inspirasi apa yang telah kita alami, yang pernah kita alami, ya kita ceritakan kepada dia, kita masuk dalam kehidupannya dia, bukan dalam maksud untuk ikut campur, tetapi marilah kita memberikan sikap empati kita, ya, simpati kita kepada orang-orang di sekitar kita ketika orang-orang di sekitar kita sedang mengalami kesulitan, dan marilah kita berusaha sebisanya kita untuk bantu dia memberikan jalan keluar.